Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Permasalahan sampah di pinggir kali yang menyempit di Jalan Gabus Raya ini sangat serius dan telah menjadi perhatian Pak Gubernur baru Jawa Barat, Pak Deddy Mulyadi. Kemudian di sebuah pasar yang juga dikunjungi Pak Gubernur, di sini sebenarnya ada tempat sampah dan himbauan. Ya, gua sumpahin matinya nggak diterima bumi. Kita tidak tahu ya apakah banyak yang tidak diterima bumi atau tidak. Bapak pedagang di sini, Pak, Pak. Pedagang di sini bukan? Yang pedagang di sini mana? Di pasar, Pak. Kalau PTD-nya mana PTD pasarnya? Apa gimana? Nah, daripada duduk kita ambilin. Awas ini, saya kumpulin sampahnya di situ nanti tinggal diangkut. Nanti tinggal diangkut. Ya, oke. Ambil cangkul, ada cangkul nggak? Ambil cangkul. Ada punya cangkul nggak sini? Ambil cangkul. Pak Gubernur turun sendiri ke lapangan mengambil sampah, mengeluarkannya yang ada di depan dari Pasar Babelan. Semangat. Diangkut. Bau nggak? Bau kan? Orang pasarnya nggak bau ya? Seperti yang kita bisa lihat di sini, selain di area pasar ya, di pinggir Jalan Gabus Raya yang kita tadi perhatikan, banyak masyarakat memang membuang sampahnya di area pinggir sungai. Nah, sungai sendiri sudah sangat menyempit, bahkan penuh dengan sampah seperti yang kita bisa lihat di depan. Air tentu tidak bisa lewat dikarenakan sampah sudah memenuhi badan sungai. Walaupun bisa merembes sedikit demi sedikit, namun akan menjadi masalah pada saat air cukup besar dan kemudian meluap kemana-mana. Permasalahan ini benar-benar menjadi sangat serius untuk dapat diperhatikan, karena selama ini Kabupaten Bekasi ya mungkin tidak begitu mendapat perhatian untuk bisa ditingkatkan ataupun diimprove secara kebersihannya, kemudian penataannya. Nah, ini adalah kondisi pasar setelah kemarin dikeluarkan sampahnya yang dimulai oleh Pak Gubernur. Namun ya pinggir jalan saat ini dipergunakan untuk parkir kendaraan dan juga untuk berdagang. Nah, bagian dalam dari area pasar ya, seperti yang kita bisa lihat, di situ banyak tenda-tenda, kemudian lagi para pedagang ya mungkin ya tidak mendapatkan tempat. Area di dalam dipergunakan untuk parkir. Kemarin di media sosialnya Pak Deddy Mulyadi ya, mungkin bisa dilihat di IG, itu lebih banyak informasinya bahwasanya akan ada lokasi baru ya untuk area berdagang yang sudah disiapkan oleh pihak pengelola pasar. Nah, ini adalah jalan yang ada di Kota Bekasi. Seperti yang kita bisa lihat ya, saluran air itu sebenarnya di kedua sisi jalan menjadi sangat penting. Bupati kemarin ini, sekarang udah agak mendingan. Ini dianggarin aja sekarang di siapa? Pergeseran, bangun aja Pak. Ini sih tinggal dirapiin depannya, dikasih paving block. Dibagusin lah pokoknya ya, Pak ya. Dibagusin. Drainasinya dibagusin juga Pak. Dapat kita lihat Ini masalahnya sampah-sampahnya apa? sudah keluar dan juga tanah. Masalahnya apa? Sampah sampai numpuk. Saya ceritain, bukan ini ada bupatinya. Buka maskernya, buka aja. Yang kedua, Udah kita bikin. selain sampah, ini bangunan pasar yang depannya kumuh begini, kenapa? Nah, ini udah saya tata Pak, sudah saya edarin, sudah pindah. Nah, kemarin saya udah dialog dengan pedagang. Setelah lebaran kita udah siapin bangunan nih Pak. Ada udah siap, rapi Pak. Jadi ini untuk tempat parkir aja. Siap. Ini tinggal dikasih paving block. Siap. Ditaikin, ya kan? Pagernya dirapiin. Lokasinya ada itu Pak. Tangki sampahnya nggak ada ya? Iya. Kontainer sampahnya nggak Nggak ada. ada, Pak. Bupati, ya kasih kontainer sampah. Ya, siapa? 2 biji ini cukup. Jadi buang sampahnya disimpan dulu kontainer, langsung diangkut. Jadi ini kalau ngirim sampah sampai 2 hari nginep.
Sama aman Pak. Kan KLH sudah menyatakan ini tidak layak. Jadi KLHK menyatakan tempat sampah Burangkeng itu tidak layak, ditutup. Tetapi tempat buang sampah yang barunya nggak ada. Nggak ada Pak, belum ada. Oke, berarti ada permasalahan baru di mana tempat pembuangan sampahnya belum ada. Jadi mungkin sampah akan menumpuk terlebih dahulu. Di manakah posisi dari Pasar Babelan ya? Kalau kita melihat peta, ini ada Bekasi Barat, kemudian juga ada Grand Metropolitan Mall, kemudian lagi ada stadion. Nah, ini agak lebih ke utara melewati Jalan Perjuangan atau lebih dekat menggunakan tol Cibitung, Cilincing yang keluar di sekitar Gabus Raya. Nah, Gabus Raya inilah kemarin yang ada kali di sampingnya, Kali Sepak ataupun mungkin Kali Gabus yang sudah penuh dengan sampah dan banyak yang menyempit sehingga membuat area tersebut ya air meluap terutama pada saat curah hujan yang cukup tinggi. Ini pasarnya. Kondisi pasar kurang lebih banyak tenda-tenda ya kalau kita lihat dari atas dan berada juga dekat dengan Kali Bekasi. Nah, ini adalah image Google di tahun 2024 di bulan November. Seperti yang kita lihat di bagian depan pasar ya, ada pagar yang sudah kotor. Yang ini mungkin mirip juga dengan beberapa pasar lainnya yang nanti kita bisa lihat. Di area saluran di sini sudah penuh dengan sampah, kemudian lagi tanah sehingga mungkin sudah sangat padat tadi yang dipungut oleh Pak Gubernur ya. Nah, ada jalan masuk ke dalam, di dalam sana kita lihat juga ada tempat sampah. Nanti kita akan masuk dulu. Ini memang menjadi problem yang akhirnya mungkin perlu penanganan yang penting juga untuk dilakukan segera selain dari pembongkaran bangunan yang ada di sepanjang pinggir kali. Ya, kami jangan buang sampah. Ini himbauan yang cukup lembut bagi warga yang membuang sampah di sana. Tetapi tetap ya sampah-sampah dibuang di sekitar area tersebut. Kadang-kadang himbauan itu hanya seperti kata-kata yang tidak pernah mendapatkan perhatian ataupun juga apresiasi dari masyarakat. Bagaimanakah kondisi dari area ini pada tahun 2023? Sama ya, area ini juga sudah tenggelam, sudah penuh dengan tanah dan sudah ada tumbuh-tumbuhan di atasnya dari tanah tersebut. Di tahun 2021 area di depan Pasar Babelan sebenarnya di bawahnya ada saluran air, namun dipergunakan untuk berdagang. Ya, dagang apa? Di sini dagang ternak yang dibuatkan lantai dari kayu-kayu yang disusun ya, kemudian di atasnya ada ternak. Nah, kotoran ternak tentu masuk ke dalam saluran. Pasar ini cukup semrawut, yang kita lihat juga ada parkiran. Di tahun 2020, nah ini mungkin kondisinya agak lebih, tidak begitu lebih baik, tapi ada air di bagian dalamnya yang sudah mungkin salurannya sudah ada aliran airnya walaupun tersumbat ya. Di tahun 2019 full ya, kita lihat di sini tidak ada saluran air, kemudian di sisi jalannya itu tertutup dengan tanah yang padat. Ini tahun 2020 bulan Maret dan udah dicat hijau ya. Di bagian dalam terdapat 2 truk. Sedangkan 2013 kondisinya seperti ini. Jadi bagian depan pagar dari pasar itu memang tanah padat ya. Dan kita tidak tahu apakah sebenarnya awal-awal sekali itu adalah saluran. Harusnya jalan memiliki saluran. Jadi kalau tidak ada saluran maka jalan akan mudah rusak dikarenakan air tergenang di atas jalan tersebut dan jalan menjadi lunak. Kita ke pinggir dari pasar ya. Di sini juga sama tempat pembuangan sampah dan ini tadi yang di awal kita bisa lihat barang siapa yang membuang sampah sembarangan, gua sumpahin matinya nggak diterima bumi. Karena lo udah ngotorin bumi dan bumi ada untuk dijaga bukan untuk dikotori. Ini memang yang membuat himbauan di sini orangnya cukup baik ya, tujuannya tentunya walaupun ada sumpahan. Nah, kita tidak tahu apakah udah banyak yang tidak diterima bumi atau tidak ya. Sebenarnya di tahun 2021 area itu tidak ada tempat pembuangan sampah tapi ditutup dengan pagar seng. Di samping kiri ini adalah Pasar Babelan yang
tadi ya, bagian depannya dipergunakan untuk berdagang, kemudian kotor, kumuh, dan itu kita lihat di beberapa pasar yang ada di Kota Bekasi, ada di Kabupaten Bekasi juga ada. Semoga menjadi perhatian pemerintah ya, karena pasar-pasar swasta mereka bisa mengelolanya dengan baik. Mungkin cara pengelolaan dan lainnya perlu diadopsi agar pengelolaan pasar tradisional yang ada di semua wilayah paling tidak ya dapat menjadi lebih baik, lebih bersih, karena orang tentu senang datang ke pasar. Nah, ini di tahun 2020 ya, bulan Maret, area bagian dalam itu sudah ada tempat parkir kendaraan. Dan tetap kotor ya, kalau kita lihat ini. Banyak lapak-lapak pedagang, kemudian ada air ya, air tergenang dan lainnya, berbau dan seterusnya. Di tahun 2024 ya, ini areanya sudah benar-benar full dan akhirnya penuh dengan tidak ada lagi tempat parkir, lapak pedagang, sampah di mana-mana ya. Kemudian saluran air juga tertutup. Baik, kita akan pindah ke salah satu pasar lainnya yang mangkrak pembangunannya kalau kita perhatikan ya. Ini adalah Pasar Kranji Baru, ini di Kota Bekasi. Kalau secara lokasi berada di, ya ini sebelah kanan itu Stadion Candrabaga, kemudian ini ke arah barat ya, ke arah Jalan Patriot atau ke arah Kranji. Di sini ya sebenarnya sudah ada bangunan-bangunan pengganti sementara yang disiapkan untuk para pedagang pada saat gedung pasarnya direvitalisasi. Nah, proses revitalisasi itu sebenarnya sudah ada program atau rencana ataupun juga keputusannya tahun 2019. Gedung-gedung ini ya selain ada pedagang di dalamnya, pedagang-pedagang lain yang tidak mendapat tempat menggunakan jalan ini, ujung jalan Bintara Raya yang bertemu dengan Jalan Pemuda Kranji di sini ya, dan akhirnya memakan badan jalan untuk berdagang, termasuk yang di pinggir dari bangunan-bangunan sementara pasar. Mungkin bukan sementara lagi, tapi sudah sementahun karena sudah 5 tahun dari tahun 2019 ya, sekarang 2025. Akhir 2019 lebih tepatnya. Ke arah Bintara Raya juga ada tempat berdagangnya. Hanya saja mungkin kembali ya lokasi tersebut tidak mencukupi, pedagangnya berada di pinggir jalan dan memenuhi jalan sehingga arus lalu lintas menjadi tersendat. Dan untuk mencapainya terkadang kalau sedang dalam keadaan sangat padat ya, ini lokasi ini melewatinya saja bisa setengah jam lebih. Dapat kita lihat betapa padatnya jalan titik pertigaan antara Bintara dan Pemuda di Kranji. Nah, tahun 2020 sebenarnya bangunan sementara itu tidak di beton sampai ke atas ya. Namun kalau kita lihat lagi di tahun 2022-2021 itu sudah ditutup sampai ke atas. Apakah akan dijadikan permanen ya? Nah, sempat ada berita untuk pemenang tender dari revitalisasi Pasar Kranji ini itu PT ABB kalau tidak salah namanya, tidak bisa memenuhi kewajiban setelah menang untuk bisa membangun pasar. Kondisi pasar sebelumnya adalah seperti ini, kemudian jalan yang ada di depan pasar itu masih ada lebihan ya untuk parkir atau untuk lalu lintas kendaraan, walaupun terkadang dipergunakan untuk berjualan. Cukup luas ya, ini tahun 2019 dan ini adalah angkutan kota ataupun angkot biru 19 juga jurusan Kranji ke arah Cililitan. Nah, kondisinya harusnya seperti ini ya. Di depan sana itu adalah gedung pasarnya. Dan ini adalah pertigaan yang bertemu dengan Bintara Raya. Ini yang sudah full, benar-benar padat sekali karena tumpah ruahnya para pedagang yang ada di sekitar sini. Ini belum berbicara masalah sampah ya. Kalau sudah masalah sampah, mungkin setelah pedagang selesai itu juga sampahnya biasanya ada di sekitar sini menunggu petugas membersihkan. Nah, di samping dari bangunan sementara, pasar ini dipakai buat parkir, dipakai juga untuk lapak-lapak berjualan ya, sehingga jalan Patriot ataupun jalan
ke arah Kalimalang Pemuda Kranji ini menjadi sangat sempit. Ditambah lagi memang ini adalah salah satu jalur utama yang menghubungkan sisi utara dan selatan kota Bekasi. Ya. Tidak bisa dilewati oleh dua kendaraan terkadang ya, apalagi kendaraannya cukup besar. Harusnya seperti ini kondisinya. Semoga menjadi perhatian ya bagi pemerintah Kota Bekasi. Kemarin sudah ada juga dari DPRD untuk segera menindaklanjuti ya dari proses revitalisasi yang terbengkalai dari tahun 2019 ini. Nah, penempatan sampah di Pasar Kranji ini ada di sekitar area ujung ke arah sisi selatan lebih tepatnya. Sampah-sampah ini nanti akan diangkut oleh truk-truk. Nah, sekarang kondisinya seperti ini dan benar-benar menyempit. Para pedagang menggunakan badan jalan ya sampai ke mungkin ini tinggal menyisakan 2 lajur saja sedikit bagi kendaraan-kendaraan kecil yang bisa melewatinya. Ini belum ditambah dengan padatnya kendaraan roda 2. Pedagang ayam juga berada di pinggir di atas saluran air ya kalau kita lihat. Nah, seperti ini kalau dibiarkan lama-lama akan juga mirip dengan pasar Babelan. Dan tentunya memang perlu sekali ada pemimpin yang bisa membuat gebrakan agar pekerjaan-pekerjaan seperti ini itu dapat segera berlangsung dan para pedagang ya mendapatkan lokasi berdagangnya di dalam pasar dan tentunya tidak memakan badan jalan serta mengutamakan kebersihan lah ya, karena membuang sampah sembarangan kemudian juga memenuhi saluran-saluran air dengan sampah itu akan membuat saluran tersendat dan akhirnya banjir. Jadi banjir itu terkadang kita diakibatkan oleh perbuatan sendiri ya. Selain tentunya adanya curah hujan yang tinggi. Nah, kalau kita bisa baca di Kompas.com ya, di sini ada PT ABB yang direkturnya telah menjadi tersangka ya. Sehingga PT ABB ini selaku pemenang tender dari perusahaan yang akan melakukan revitalisasi Pasar Kranji tidak bisa memenuhi kewajibannya. Jadi nampaknya terbiarkan ya sampai ke tahun 2024. Semoga bisa dilanjutkan di tahun 2025 ini. Kemarin juga ada mahasiswa yang sempat berdemo di depan dari DPRD Bekasi ataupun Pemkot Bekasi untuk bisa meneruskan pasar yang menjadi salah satu tempat berdagang, aktivitas masyarakat, membeli, kemudian juga untuk mencari nafkah ya bagi sebagian besar warga Kota Bekasi tentunya. Dengan begitu semoga diharapkan Jabar ya di bawah pimpinan yang baru Pak KDM Kang Deddy Mulyadi menjadi benar-benar juara. Harusnya segini kan? Mulai dari sini ke situ. Mana? Oh iya. Jadinya sempit. Iya. Sampahnya banyak ya.
Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.